Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Adinisi dari kelas PAI 6C. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Talaah Kurikulum Merdeka, Bapak Dosen Abdul Fattah MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kurikulum belajar merdeka dan implikasinya. Baik, untuk pembahasannya ada beberapa hal. Yang pertama, konsep merdeka belajar. Yang kedua, 4 pokok kebijakan merdeka belajar. Yang ketiga, tujuan merdeka belajar. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan merdeka belajar. Dan yang terakhir, implikasi merdeka belajar. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada konsep merdeka belajar. Sebelum kita mempelajari konsep merdeka belajar, kita akan membahas tentang apa maksud dari Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar adalah salah satu inovasi dari Menteri Pendidikan Indonesia yang memberikan kebebasan pada suatu lembaga pendidikan dan otonominya. Dan merdeka dari birokrasi, di mana pengajar dapat kebebasan dan birokrasi yang rumit serta peserta didik yang diberikan kebebasan untuk dapat memilih bidang yang mereka sukai. Nah, di sini ada beberapa konsep yang akan ditawarkan program Merdeka Belajar. Yang pertama, program tempat dan waktu. Dalam menjalankan proses belajar, tidak hanya dibatasi oleh ruang, semisal hanya di kelas saja, namun juga di luar kelas bisa, yang dimana di luar kelas itu dapat memberikan suasana lebih baik dalam menerima pelajaran. Yang kedua, free choice. Peserta didik dapat mempraktekkan cara belajar sesuai dengan yang ia rasa paling nyaman, sehingga diharapkan peserta didik dapat terus mengasah kemampuannya. Nah, yang ketiga, personalized learning. Guru dapat menyesuaikan dengan peserta didik dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ini diibaratkan bermain game, di mana bila dia mampu untuk memecahkan suatu tantangan, maka ia akan cepat naik level, jadi bukan lagi memakai sistem pukul tata kemampuan peserta didik. Nah, yang keempat, berbasis proyek. Peserta didik diajak untuk dapat menerapkan keterampilan yang ia sudah pelajari di berbagai situasi. Pengalaman ini akan sangat terasa untuk kelak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pengalaman lapangan. Dan yang terakhir, 6, interpretasi data. Peserta didik akan mendapatkan banyak sekali informasi. Diharapkan dengan banyaknya informasi yang masuk dapat menyelesaikan masalah kebutuhan. Baik, pembahasan yang kedua ada 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, proses penilaian USBN. Nah, akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam proses penilaian, pihak sekolah dapat melakukan ujian secara tertulis maupun lisan, atau bisa menggunakan pembuatan karya tulis maupun pengumpulan portofolio, sehingga pihak sekolah mampu menyusun dan memiliki wewenang sesuai kebijakan yang tentunya mendukung proses pengetahuan anak. Yang kedua, ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar, menggunakan bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanakan pembelajaran RPP. Dalam proses penyusunan RPP, Kemendikbud memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan ini, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen ini, RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang keempat, penerimaan peserta didik baru. Terjadi perubahan komponen PPDB. Jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50% jalur prestasi atau sisa 0,30%. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ada tujuan Merdeka Belajar. Tujuan Merdeka Belajar adalah untuk membebaskan peserta didik dari sebuah sistem kerja tegak nilai.
Penerapan belajar dengan cara menyenangkan dan belajar bukan hanya untuk mengejar kelulusan untuk mendapat nilai tertinggi. Belajar juga bisa dilaksanakan di luar kelas, bukan cuma di dalam kelas, tetapi peserta didik diharapkan dapat berdiskusi dengan guru outing kelas dan belajar banyak hal seperti belajar berani bertanya, berpikir cerdik dalam bergaul dan mandiri. Penerapan kebijakan sendiri, jadi nilai tidak tergantung dari nilai tertulis seperti sebelumnya, tetapi tugas bisa diambil dari tugas harian individu atau kelompok. Baik, pembahasan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar. Yang pertama, kelebihannya berdiri dari 1. Anak didik bebas berekspresi. Maksudnya, anak didik bebas berekspresi dalam artian leluasa dalam belajar karena tidak diatur oleh satu pelajaran saja. Intinya anak didik belajar sesuai prestasinya masing-masing. Yang kedua, anak didik tidak dituntut sama. Program Merdeka Belajar ternyata membawa perubahan pada sistem pendidikan Indonesia karena selama ini anak didik ditargetkan oleh nilai akademik saja, maka program Merdeka Belajar menjadikan siswa terlihat istimewa karena skill yang berbeda dalam proses pembelajaran pergaulan. Buktinya kita sebagai guru harus selalu ada agar anak tidak putus asa dalam berprosesnya. Yang ketiga, RPP 1 lembar. Karena anak didik belajar sesuai potensinya masing-masing, maka kita sebagai guru untuk membimbing anak didik hanya perlu menyesuaikan arah dengan adanya RPP 1 lembar. Beban guru sedikit berkurang, karena itu diharapkan guru membimbing fokus dalam mengarahkan dan mendampingi anak didik. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan bebasnya berekspresi, anak dalam belajar tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena dalam berprosesnya anak didik berbeda-beda pemahamannya. Yang kedua, kurangnya guru yang merdeka. Untuk mewujudkan anak didik yang merdeka dalam belajar, tentunya memerlukan guru yang merdeka dalam mengajar juga. Tetapi pengalaman para guru yang merdeka hanya sedikit. Kebanyakan dilihat dari pengalaman para guru pada masa kuliahnya dulu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman para guru karena program Merdeka Belajar baru-baru diterbitkan. Yang ketiga, kurangnya referensi. Untuk menjalankan program Merdeka Belajar ini tentunya memerlukan referensi atau rujukan seperti buku seperti alat belajar. Bukti yang ada sekarang dinilai rendah, maka dari itu memerlukan buku yang lebih referensi untuk menjalankan pembelajaran dan mewujudkan program Merdeka Belajar ini. Baik, pembahasan yang terakhir adalah implikasi Merdeka Belajar. Yang pertama, memperbaiki kerangka standar kompetensi guru. Perlunya pengembangan standar profesional guru dan kepala sekolah yang berbasis kompetensi dengan pendekatan pengembangan pendidikan ke depannya yang lebih jelas dan pasti, dan kompetensi guru harus lebih dinamis. Yang kedua, memperbaiki kurikulum PPG. Memperbaiki kurikulum PPG dimulai dengan memperbaiki metode supervisi klinis agar berjalan dengan baik, adanya penyuluhan kepada guru pamong dan dosen pembimbing agar lebih fokus kepada murid dan harus lebih memfokuskan lauto validise students. Yang ketiga, memperbaiki sistem sertifikasi guru. Baik, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan materi tentang kurikulum Merdeka dan implikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.